Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Demotivasi terhadap Ketahanan Genggaman Tangan Hand Grip yang beranggotakan Arleta Nisrina Umara, Ulia Kotrunisa, Nesita Liger Arundati, Febri Indah Dwi Utari, Nada Kurnia Putri, dan Fitri Triwayuni. Dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dimulai dari penelitian terbaru yang menunjukkan adanya penurunan hand grip strength pada pria usia produktif dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas fisik dan gaya hidup sedentari, tetapi juga oleh faktor hormonal dan psikologis yang berperan dalam performa fisik. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih lebih menekankan aspek sosiologis dan demografis, sementara kajian eksperimental mengenai peran motivasi dan demotivasi psikologis terhadap ketahanan genggaman tangan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji faktor psikologis sebagai bagian dari determinan performa hand grip strength. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perlakuan emosi berupa motivasi dan demotivasi dengan Henry Strange, serta mengetahui apakah motivasi verbal dapat meningkatkan dan demotivasi dapat menurunkan performa hand grip secara signifikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor psikologis dan fisiologis dalam performa kekuatan otot. Oke, selanjutnya kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa ketahanan genggaman tangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga faktor psikologis. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada self-determination theory dan konsep self-efficacy. Menurut SDT, motivasi muncul ketika kebutuhan psikologis dasar seperti kompetensi dan otonomi terpenuhi. Dalam aktivitas fisik, motivasi verbal dapat meningkatkan dorongan dari dalam diri dan persepsi kemampuan, sehingga individu mampu mempertahankan usaha lebih lama. Sebaliknya, demotivasi verbal dapat menurunkan usaha yang dikeluarkan. Selain itu, self-efficacy berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Keyakinan ini berpengaruh pada seberapa besar usaha yang diberikan dan seberapa lama individu mampu bertahan saat menghadapi kelelahan. Motivasi verbal dapat meningkatkan self-efficacy, sedangkan demotivasi verbal dapat melemahkannya. Berdasarkan kedua teori tersebut, motivasi diperkirakan dapat meningkatkan ketahanan hand grip, sementara demotivasi berpotensi menurunkan performa. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi kami menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain randomized to group pretest post-test. Subjek dibagi ke dalam dua kelompok melalui proses pengacakan. Kedua kelompok kemudian diberikan pengukuran awal atau pretest sebelum perlakuan dan pengukuran akhir atau post-test setelah perlakuan diberikan. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok motivasi mengalami peningkatan ketahanan genggaman tangan di pretest ke post-test, sedangkan kelompok demotivasi menunjukkan kecenderungan skor. Hasil manipulation check juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara kedua kelompok, di mana kelompok motivasi memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan kelompok demotivasi. Uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan yang signifikan pada skor manipulation check, sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan yang diberikan itu sudah sesuai dan bekerja sebagaimana yang direncanakan.
Lalu pada kelompok motivasi, hasil uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah perlakuan. P-nya lebih kecil dari 0,05 dengan besar pengaruh yang tergolong sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi verbal efektif dalam meningkatkan ketahanan genggaman tangan. Sementara itu, pada kelompok demotivasi, penurunan skor yang terjadi itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. P lebih besar dari 0,05 dengan besar pengaruh kecil hingga sedang, sehingga demotivasi verbal belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan ketahanan genggaman tangan pada. Selanjutnya, pembahasan performa fisik dipengaruhi tidak hanya oleh faktor fisiologis, tetapi juga faktor psikologis, khususnya motivasi verbal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dorongan verbal dapat meningkatkan usaha dan ketahanan fisik, sedangkan efek demotivasi bersifat tidak selalu langsung dan bergantung pada konteks tugas. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi dan demotivasi verbal pada mahasiswa non-atlet menggunakan desain randomized two group post-test. Hasilnya, motivasi verbal meningkatkan ketahanan genggaman tangan, sementara demotivasi tidak menurunkan performa secara signifikan. Menunjukkan bahwa efek psikologis terhadap performa fisik bersifat kontekstual. Selanjutnya, implikasi hasil penelitian. Yang pertama, bagi individu, motivasi verbal terbukti membantu individu non-atlet mempertahankan usaha fisik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa pada aktivitas fisik sederhana. Yang kedua, bagi komunitas, itu lingkungan komunitas yang memberikan dorongan verbal positif dapat meningkatkan ketahanan dan partisipasi anggota dalam aktivitas fisik bersama. Sebaliknya, umpan balik negatif perlu digunakan secara hati-hati karena berpotensi menurunkan kualitas performa. Yang terakhir, bagi institusi. Institusi pendidikan dapat mengintegrasikan strategi motivasi verbal dalam proses pembelajaran dan kegiatan siswa untuk meningkatkan ketahanan usaha. Pelatihan komunikasi instruksional menjadi penting agar interaksi bersifat suportif dan efektif. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Motivasi verbal terbukti meningkatkan ketahanan genggaman tangan pada mahasiswa non-atlet yang terlihat dari kenaikan skor setelah perlakuan. Sebaliknya, demotivasi verbal menunjukkan kecenderungan penurunan skor, namun tidak signifikan. Hasil dari manipulation check menegaskan bahwa perlakuan berhasil mempengaruhi kondisi psikologis partisipan, sehingga perbedaan performa mencerminkan efek motivasi dan demotivasi yang diberikan. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya disarankan agar perlakuan pada pretest dan posttest dibuat konsisten, terutama terkait batasan waktu, serta melibatkan jumlah partisipan yang lebih banyak agar hasil lebih kuat dan dapat digeneralisasikan. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan perlakuan motivasi dan demotivasi yang diberikan lebih lama atau berulang, serta mengontrol faktor lain seperti kekuatan awal genggaman dan kelelahan. Dengan kontrol metodologis yang lebih baik, pengaruh motivasi dan demotivasi terhadap ketahanan genggaman tangan dapat diukur secara lebih akurat. Sekian yang dapat kami sampaikan pada hasil penelitian eksperimen kami. Kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.